Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sekarang saya masuk ke topik kita. Sebentar, ini pertemuan ke-10 ya. Hmm, saya coba atur lagi dengan Pak Eko sama Bu Zaki ya, biar seragam, karena eh, beliau-beliau masih juga menyesuaikan dengan kebutuhan kita mata kuliah di asesmen pengembangan. Jadi, saya itu lagi memperhitungkan apakah teman-teman nanti juga sampai melakukan integrasi semua alat tes yang kemarin dibuat gitu ya. Kalau nutut itu maksudnya ya. Karena teman-teman saya mau masuk dulu di sini akan bahas kompetensi. Bisa jadi dua pertemuan itu kita akan habis. Satu pertemuan kita bahas untuk wawancara CBI. Setelah itu teman-teman akan praktek tuh 4 pertemuan. Berarti 10, 11, 12, 13, 14 ya. Buat laporannya 15. Jadi ya semoga nutut ya, tapi ya agak ngoyoh itu ya bahasanya. Jadi nanti teman-teman di sini saya akan fokus untuk pembahasan parameter yang kedua, yaitu kompetensi. Teman-teman kalau bahasa kemarin sudah banyak dibahas tentang potensi, di mana pengukurannya sudah menggunakan atribut-atribut psikologi ya, di dalam proses asesmen psikologinya mulai dari kognitif, kepribadian, terus atribut-atribut lainnya ya, gaya kepemimpinan dan sebagainya itu kemarin ditelaah. Ya walaupun teman-teman juga sudah mulai belajar sedikit banyak membaca tentang teorinya, terus rujukannya, bahkan sampai parameter apa yang diukur ya. Hanya memang di integrasi ini yang jadi persoalan. Karena kalau tidak salah, kemarin saya waktu ngobrol di teman-teman asesmen karir, memang kenyataannya ternyata tidak sampai di situ. Teman-teman hanya mengukur pakai alat tesnya di asesmen karir. Setelah itu dipakaikan formula, langsung keluar keputusannya dia nanti masuk mana gitu ya. Apakah IPA, IPS, ataupun bahasa dan seterusnya. Sedangkan berbeda dengan Pio, Pio itu memang terkadang prosesnya itu kompleks, tapi hasilnya ternyata tidak sekompleks itu yang ditunjukkan ke manajemen atau pimpinan. Karena mereka juga basically bukan orang psikologi ketika proses-proses asesmen berkaitan dengan individu atau manusianya. Sehingga nanti saya coba pikirkan secara enaknya gimana, karena kami susah sekali ketemu dengan Pak Eko sama Bu Zaki ngobrol bareng gitu ya. Persepsinya juga beda-beda ketiga orang ini. Saya asumsinya adalah praktis, terus Bu Zaki asumsinya pada konteks kebutuhan di mata kuliah, sedangkan kalau di Pak Eko pertimbangannya selalu individu, artinya nggak perlu sampai sejauh itulah, sepenting tahu ini gitu aja Pak Eko. Nah ini yang kadang-kadang kita masih belum ketemu nih titiknya mau diberikan sejauh mana gitu ya. Tapi sejauh ini berarti pertemuan ini saya fokus ke pembahasan kompetensi dan saya ingin juga tahu teman-teman nanti kompetensi ini sejauh mana bisa diterapkan dalam konteks pekerjaan yang sudah dilakukan ya. Anggaplah saat ini teman-teman sudah berpraktek di psikologi SDM, jadi ini sedikit tak sambung ke psikologi SDM, karena nanti SDM juga harusnya membahas itu gitu ya, agar nanti teman-teman tidak dua kali pembahasan di SDM dibahas, di sini dibahas juga biar efisien gitu ya bahasanya saya bahas satu kali saja tapi diikutkan atau disertakan dengan psikologi SDM-nya gitu ya. Oke, saya langsung saja masuk ke bahasan kita di konteks yang namanya kompetensi. Oh, kok bisa? Oke. Hmm, oke. Jadi hari ini kita fokus bahas tentang kompetensi base. Jadi kalau teman-teman mau melakukan asesmen di SDM atau sorry di industri yang basisnya kompetensi, maka teman-teman harus paham apa itu kompetensi menurut perspektif banyak apa ya ya banyak praktis-praktisnya di lapangan seperti apa yang nanti kita jadikan dasar gitu ya. Ada banyak konsep kompetensi dan saya hanya bisa menegaskan teman-teman kalau Anda mau beradu argumen tentang kompetensi maka rujuklah pada referensi mana yang Anda pakai. Karena pada kenyataannya di lapangan itu pendefinisian kompetensi bisa dimaknai macam-macam.
orang manajemen dulu mengklaim pertama ya di tahun-tahun 1990 itu mengklaim bahwa kompetensi ya potensi itu gitu ya. Tapi kenyataannya psikologi berbeda pendapat bahwa potensi itu sesuatu yang ada di dalam yang teman-teman kemarin belajar di kelas dengan saya ngomong potensi itu ada di dalam, belum terlihat, belum muncul, belum sebagainya. Sedangkan kompetensi itu sesuatu proses yang sudah dipelajari, dikembangkan gitu ya, sehingga muncul dalam sebuah perilaku yang nyata kelihatan. Nah, ini perbedaan-perbedaan ini yang kadang-kadang dalam praktek di lapangan itu bisa penerapannya juga berbeda. Karena itu nanti teman-teman kalau misalkan beradu argumen dengan siapa gitu ya, maka rujuklah pada referensi mana yang Anda pakai. Kalau referensinya itu sama, sesuai ya kita enak diskusinya. Tapi kalau tidak ya malah jadi debat kusir, nggak ketemu poinnya. Apalagi kalau di perspektif psikologi, kompetensi itu disebut dengan namanya actual performance. Istilahnya beda lagi itu, tapi secara pembacaannya juga pendalamannya juga sama gitu. Saya ada bukunya judulnya Psychological Management. Itu pembahasan lingkup manajemen yang dibahasakan dari sudut pandang psikologi. Secara nama juga berbeda, istilah-istilah juga berbeda, walaupun prinsip-prinsipnya sama. Nah, itulah kenapa semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita tidak tahu banyak hal kan gitu ya bahasanya. Karena ya istilahnya macam-macam gitu ya. Jadi saya pakai penerapan yang paling umum yang bisa teman-teman temui di lapangan gitu ya. Dalam konteks kompetensi itu seperti apa? Oke, ini prinsip yang dulu pernah saya sampaikan ya. Kalau kita bicara assessment, kalau nggak bicara eh, perilaku seseorang itu di masa lalu ya berarti mentok bisa bisa nggak bisa ya pengukurannya pakai kayak wawancara gitu ya basisnya yang disebut dengan behavioral interview. Jadi wawancara perilaku. Kalau yang model current situasi saat ini perilaku yang tidak diukur ya mau nggak mau berupa simulation, disimulasikan gitu ya. Terus istilah yang dianggap sebagai perilaku unggul untuk bisa ditampilkan orang ini mampu bekerja dengan baik atau tidak, diwujudkan dengan istilah namanya nanti kompetensi. Proses yang biasa dikenal nanti pas behavior itu nanti menggunakan STAR model, nanti yang kita akan pelajari mungkin di pertemuan ke ini 10 ya, 12 atau 13 mungkin ya sekitar itu ya nanti kita praktekkan sorry pelajari itu. Sedangkan yang diobservasi current itu ya pendekatannya pakai observasi kan gitu ya karena simulasi sampai bisa menggambarkan perilaku dia di masa yang akan datang. Kalau simulasi yang kita kenal mengukur perilaku seseorang ya penggunaannya seperti kayak assessment center. Sedangkan kalau yang di behavior interview ya teman-teman nanti belajar CBI-nya ya itu juga banyak keterbatasan meskipun itu jauh lebih baik dibandingkan mengandalkan hanya tes psikologi saja gitu. Sedangkan yang kinerja tidak saya bahas karena itu juga nanti jadi panjang. Jadi kita fokus saat ini ke kompetensi. Ini bahasa yang sudah sering kali saya sampaikan ke teman-teman. Anda tidak bisa memperbaiki apa yang tidak bisa Anda ukur kan gitu ya bahasanya teman-teman. Nah ini pengantarnya dari David McClellan. Jadi ini tokoh seorang psikolog yang memang berkecimpung di bidang industri manajemen gitu ya. Dan dia mendefinisikan tentang beberapa hal berkaitan dengan kompetensi. Bahkan kalau tidak salah, rujukan pertama kompetensi di bidang psikologi ya dari beliau ini ya, David McClellan. Teman-teman yang sudah belajar tentang sejarah aliran pasti sudah mestinya kenal tuh David McClellan itu dasarnya dari mana gitu ya. Teori terkenalnya adalah teori motivasi berprestasinya itu yang paling populer sekali itu teorinya. Nah, waktu itu David McClellan menyampaikan bahwa beberapa orang ketika dilakukan proses pemilihan gitu ya, atau bahasanya dianggap sebagai prediksi ke depan itu kerjanya oke apa tidak, waktu itu dilakukan proses-proses assessment, salah satunya menggunakan tes potensi akademik. Namun ternyata menurut si McClellan, tes-tes seperti itu ternyata tidak memiliki korelasi secara langsung, nggak signifikan gitu ya, terhadap unjuk kerja. Kalau bahasa unjuk kerja itu berarti hasil yang diperoleh dari seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Disebut dengan unjuk kerja. Jadi kalau misalkan saya tanya di sini siapa, misalkan tadi sampai saya katakan, Dimas misalkan, Mas, mana nasi goreng yang sudah kamu masak? Ini nasi gorengnya ada acarnya, ada lauknya, ada ininya dan seterusnya. Itu berarti merupakan unjuk kerja dari seseorang yang kita lihat Dimas tadi memasak.
Nah, ternyata dilakukan tes-tes seperti kayak tes potensi akademik. Kalau teman-teman yang sudah sering mengikuti tes potensi akademik, biasanya sih di sekolah-sekolah ya, atau di waktu masuk kampus, itu kan ada tes potensi akademik tuh. Dikasih tes-tes, mengerjakan, ada matematikanya, ada bahasa Indonesianya, bahasa Inggris, dan seterusnya. Gambar-gambar, logika berpikir, dan seterusnya. Itu ternyata tidak secara signifikan diteliti oleh si McClellan memiliki korelasi terhadap unjuk kerja seseorang nanti ke depan. Nah, hal itu yang membuat akhirnya si McClellan merasa bahwa ini apa ya yang harus dilakukan ya gitu ya bahasanya, yang harus diukur. Tidak cukup dengan sekedar kemampuan seseorang saja, ternyata ditelusuri ada aspek banyak hal yang diukur di sana, termasuk aspek budaya, jenis kelamin, strata sosial, ekonomi, dan seterusnya. Menurut si McClellan ya. Itulah kenapa teman-teman kemarin kenapa pakai Sevit itu ya. Sevit yang salah satunya terhindar dari unsur budaya, salah satunya untuk menghindari itu, bahwa tidak fair kalau orang itu mampu atau tidak mampu karena gara-gara misalkan latar belakangnya dia berbeda. Dia yang sudah pernah belajar di sekolah internasional, yang si ini ternyata tidak, itu membuat gap kemampuannya berbeda tuh. Tapi Sevit kan meniadakan itu kan bahasanya gitu. Itu pun juga ada kelebihan, ada kekurangan juga ya. Ada perdebatan. Artinya kalau pakai Sevit berarti kita tidak bisa melihat ke apa ya, kesiapan seseorang terhadap kemampuan verbal dalam masalah hal-hal yang sifatnya nanti butuh informatif lebih dalam kemampuannya. Nah, Sevit nggak bisa menjangkau itu gitu ya. Makanya itu tergantung sekali lagi. Kalau Anda menggunakan alat tes, maka Anda harus tahu dulu tujuan tujuan pengetesan Anda mau kemana, apakah memang mensyaratkan untuk butuh kemampuan itu atau tidak. Kalau tidak, ya nggak usah pakai itu, kan gitu logikanya. Nah, terus menurut si McClellan tadi bilang bahwa karakteristik yang seperti itulah yang kita anggap nanti yang relevan yang disebut dengan kompetensi ya, terhadap unjuk kerja. Ibarat kata unjuk kerja itu paling dekat dengan istilah kompetensi gitu ya, menurut si McClellan. Nah, kalau prinsip utamanya di industri gitu ya, di industri bahasanya ya kalau orang bisa menunjukkan kinerja unggul gitu ya, maka prinsipnya dari dua, bahwa kompetensi yang dimiliki dengan kompetensi yang disyaratkan itu sesuai gitu ya. Fit dalam bahasanya. Akhirnya bisa menunjukkan kompetensi. Dulu kalau nggak salah saya pernah didebat sama beberapa pihak, termasuk salah satu HRD ternama itu mendebat saya. Kalau memang teorinya mengatakan kinerja itu memang didasari dari yang namanya kompetensi, artinya performance itu sebagai kinerja unjuk kerja yang tercapai bagus, baik, misalnya kayak tadi bilang si siapa Dimas masak nasi goreng, makanannya nasi gorengnya dimakan itu enak misalkan gitu ya. Apakah itu menunjukkan kompetensinya itu baik dalam memasaknya, bagus memasaknya. Nah, itu dulu perdebatannya ternyata begini. Ketika diakses kompetensinya dengan hasil kerjanya ternyata beda, jomplang. Kompetensinya bagus, ya, waktu diakses itu bagus, tapi kinerjanya ternyata buruk. Nah, itu yang terjadi apa? Apakah teorinya yang salah, atau orang yang mengakses salah, atau yang diakses yang salah? Nah, ini perdebatannya panjang sampai di mana kita harus mencari tahu penyebabnya di mana. Itu ya lumayan ngoyoh banget ya. Apalagi belum belum lagi dengan perbedaan istilah. Nah, itu umit. Teman-teman kalau yang pernah saya kasih buku di Armstrong ya, tentang teori performance and competency base, itu menurut si Armstrong itu kalau pakai kerangka diagramnya dia, itu dia linear tuh. Kompetensi itu linear untuk menjawab yang namanya performance. Itu linear tuh. Nah, pertanyaannya, tapi prakteknya ternyata bisa jadi tidak. Bisa jadi tidak linear. Lah itu gimana tuh? Apakah teorinya yang salah, atau bisa saja waktu itu saya juga agak guyonan ya sama beberapa orang yang waktu itu saya sampaikan, atau bisa jadi yang menjadi bermasalahnya itu bukan di kompetensi atau performance, tapi pendefinisiannya juga tidak sesuai sehingga waktu di assess jadi tidak keukur gitu ya bahasanya. Atau jangan-jangan itu yang jadi masalah. Nah, akhirnya ya bahasanya ya perdebatan itu harus dibuktikan. Kalau ada data saya bisa ngomong, artinya saya bisa membuktikan itu ya dengan data. Tapi kalau tidak ya hanya perdebatan biasa saja gitu. Nah, ini kuncinya kalau saya ilustrasi teman-teman, misalkan saya anggap seorang apa ya, penembak ya, penembak jitu lah ya.
Jadi kalau disebut performance orang itu menunjukkan perilaku kinerja yang efektif, gitu ya, bahasa yang tadi kita bilang effective behavior, itu ranahnya kita perlu ada tiga. Jadi kalau seseorang bisa menunjukkan kinerja unggul, behavior efektifnya itu muncul, didasari pada tiga. Satu, yang pertama self kompetensinya, kemampuan untuk menunjukkannya dia bisa atau tidak, sanggup atau tidak, menguasai atau tidak. Ibarat kata kayak tadi saya bilang penembak jitu. Dia punya keterampilan, keahlian unggul nggak untuk menembaknya, membidiknya, menggunakan pelatuknya, mengisi apa, bukan hanya sekedar mulai menembak ya, mulai pemilihan peluru bisa jadi memasukkan pelurunya, mengokang kayak biasanya yang pakai kokangan itu ya, terus membidiknya sampai menarik pelatuknya. Itu kompetensi. Posisi itu seperti ketika kita bilang atau responsibility itu tanggung jawabnya. Apakah orang ini punya tugas untuk menembak? Jadi kalau penembak jitu dikatakan unggul dalam menembak, kan nggak boleh sekedar nembak, tapi memang tugas dia untuk menembak. Jangan-jangan dia ahli pinternya tadi atau unggulnya tadi atau mampunya tadi bukan karena tugas dia, tapi dia asal nembak aja. Nah, ini kan tidak boleh kan? Bahasanya gitu kalau dalam bekerja. Artinya tidak ada keahlian itu kalau tidak melekat dengan tanggung jawabnya. Orang yang ahli itu maka sesuai dengan tanggung jawab tugasnya. Tugasnya ngapain, ya itu akan bisa masuk di ranah ahlinya. Misalkan saya disebut ahli dalam pelayanan jasa psikologi sebagai psikolog, ya karena tugas saya memberikan layanan bla 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 bla. Kan gitu ya bahasanya. Jadi position sama kompetensi tidak boleh lepas. Ibarat kata tadi, tugasnya seorang koki adalah memasak, maka kompetensi dia pasti berkaitan dengan kemampuan memasaknya. Mulai dari dia menggunakan alat dapur, meracik bumbu, sampai mengaduk makanannya, sampai menuangkan dalam piringnya, dan seterusnya. Itu berkaitan dengan kompetensi. Tapi tugasnya jelas, dia harus mulai mengatur bahan baku sampai menjadikan itu sebagai masakan. Itu tugas dia. Logikanya begitu. Kalau tidak ada tugas tapi kompetensi punya, itu ya kayak ibarat kata orang punya keahlian menembak tapi nggak dikasih pistol, nggak disuruh untuk nembak. Jadi kita nggak tahu kan orang itu mampu atau tidak, wong dia nggak dikasih tugas untuk nembak gitu. Nah, sekalipun disuruh nembak, misalkan di posisinya dia tadi seorang juru tembak, terus ditugasi untuk menembak, misalkan berburu gitu ya, disuruh diminta untuk menembak burung atau binatang untuk berburu. Dan dia punya keterampilannya, dikasih tugasnya. Pertanyaannya, apakah berhasil? Belum tentu. Kenapa? Karena butuh satu poin lagi yang namanya rules atau authority. Percuma kalau orang itu tidak punya, percuma orang itu punya kemampuan, punya tugas, tapi nggak punya kewenangan untuk melakukan. Ibarat kata, kebolehan untuk melakukannya, hak untuk melakukannya, bahasanya gitulah ya. Ibarat kata tadi orang menembak, itu seakan-akan orang itu punya tugas, terus punya apa namanya, punya kemampuan untuk menembak, tapi nggak dikasih pistol. Kalaupun dikasih pistol, itu nggak dikasih peluru. Nah, itu berarti kewenangannya kayak dibatasi kan, nggak bisa leluasa. Padahal disuruh nembak, disuruh nyari burung, misalkan berburu, tapi nggak dikasih pistol. Gimana caranya? Ya akhirnya dengan segala cara, entah itu ngelempar pakai batu, entah itu pakai umpan atau apa, kemampuan untuk menembaknya menjadi tidak terlihat, bahkan bisa jadi tidak terukur, gara-gara autoritinya tidak diberikan. Kalaupun diberikan, itu ternyata dibatasi, tidak boleh menggunakan peluru, misalkan peluru tajam gitu ya, yang pakai logam itu, tapi menggunakan peluru, anggapan tidak pakai peluru lah ya, cuma angin tok, lah mana bisa juga gitu ya. Sama, artinya kewenangan itu juga nggak boleh dibatasi, harusnya kewenangan sejalan dengan tugasnya. Logikanya begitu. Kalau diibarat kata misalkan begini nih, dia tugasnya adalah hmm, tugasnya misalkan membersihkan tempat makanan di restoran, makanan gitu ya. Terus tiba-tiba ada tamu datang atau pelanggan datang. Nah, waktu datang kursinya itu sudah penuh, tinggal satu atau dua itu aja yang mau ditempati, terus kotor. Sedangkan Anda nggak punya apa alat lap misalkan. Kebetulan di sebelah Anda itu ada kursi untuk seorang kasir misalkan, dan memang mirip gitu ya, misalkan kursinya mirip. Itu apakah Anda punya kewenangan nggak untuk ganti dulu agar si pelanggan ini
apa pelanggan ini bisa duduk. Kalau nggak dikasih kewenangan, Anda kan pasti bingung ya, ini mau diapain, kursinya nggak ada, aku harus nyari lap dulu, atau aku harus lapor dulu untuk nuker, padahal si pelanggan ini nggak mau nunggu nih, masa harus berdiri terus? Nah, itu logika sederhana, apakah pekerjaan dia diberikan kewenangan sampai di tingkat mana? Itu logikanya begitu. Maka ketiga hal ini selalu menjadi sebuah seperti kayak mata rantai gitu ya, nggak boleh dilepas. Kalau orang ingin kinerjanya unggul, maka atau efektif, maka ya harus punya tiga. Tugasnya ada, kewenangannya sepadan sesuai dengan tugasnya, dan kemampuan untuk menjalankan. Nah, nah, pada dasarnya, kalau mau saya bagi sebagai prosentase, ini walaupun tidak menjadi sebuah hasil riset secara tertulis di dalam jurnal ya, tapi sebagai hasil disclaimer gitu ya, atau penyampaian statement dari beberapa pihak yang salah satunya saat itu dilakukan oleh seorang konsultan manajemen psikologi ya, Gallup salah satunya itu mengklaim menyampaikan sebenarnya dari hasil temuan dia walaupun tidak dipublikasikan dalam sebuah riset jurnal, dia mengatakan bahwa sebenarnya porsi seseorang itu dianggap efektif dalam menjadikan sebagai sumber daya personal. Jadi kalau itu ibarat kata orang kerja, itu komposisi dia efektif atau tidak, itu ternyata didasari pada role position, itu kurang lebih sekitar 15%. 15%. Sedangkan kompetensi, ya, yang self, itu 35% terdiri dari managerial and technical, dan 50% terdiri dari personal attribute. Menurut si pendapat beberapa ahli, salah satunya Gallup tadi. Dia menyampaikan begitu. Lah, pertanyaannya begini, Pak, yang kita ukur yang mana nih, Pak? Jadi kalau mau Anda melakukan assessment di dalam proses di industri, terutama saya fokus ke industri ya, harusnya idealnya 100% ini harus di-assess. Apa? 15% harus dianalisis. Benar nggak sih tugas dan tanggung jawabnya itu dilakukan? Maaf, benar nggak sih tugas dan tanggung jawabnya itu memang benar-benar demikian? Berarti clarity itu jelas gitu ya. Jelas nggak sih? Nah, kegiatan ini yang kita sebut apa, Rek? Melakukan proses analisis clarity, role, and responsibility. Namanya apa? Analisa pekerjaan. Ya, itu yang teman-teman lakukan kemarin di psikologi kemarin. Sorry, psikologi SDM, analisis jabatan. Jadi sebenarnya porsinya itu kurang lebih 15% untuk menjadikan pendukung seseorang itu memunculkan namanya effective behavior-nya. Kalau teman-teman mau analogi begini, pernah nggak kejadian teman-teman dalam sebuah kelompok, misalkan diskusi kelompok gitu ya, dapat tugas kelompok, terus Anda mengatakan gini, misalkan tadi ada Dimas yang ngomong, misalkan Dimas tiba-tiba ditunjuk sama temennya ngomong, wis Mas, kamu aja jadi ketua kelompoknya ya, nanti kalau ada koordinasi dengan Pak Haris, nanti ada penugasan dengan Pak Haris, nanti kamu yang ngomong ke Pak Haris ya. Oke, Dimas bilang begitu. Oke, tugasnya jelas ya, sudah diomongin. Tapi pertanyaannya, apakah dalam kenyataannya dia menunjukkan itu semua secara optimal? Belum tentu juga. Karena kadang-kadang misalkan bisa jadi nih, kelompoknya Dimas ada, misalkan ada Aji tuh. Tiba-tiba Aji ngomong, aku kok gak jelas sih omongannya Dimas sih, aku tak takon Dewi nampak Aris. Tanya tuh, tanya, dijelasin, terus dia ngomong ngerti paham. Oke, aku aja sih jelasin. Terus seakan-akan perannya Dimas kalah tuh dengan perannya Aji. Padahal Aji tidak punya peran sebagai leader di dalam ketua kelompok, sebagai ketua kelompok, nggak ada. Kok bisa? Ya tadi, 15% itu porsi hanya untuk kejelasan tugas, tapi tidak menjamin seseorang itu 100%, gampangannya gitu ya, unggul atau tidak nanti dalam berperilaku. Tapi kalau seandainya dikasih, itu jauh lebih powerful, bahasanya gitu ya. Nah, porsi sisanya sekitar kurang lebih 85% itu ada di dalam managerial, technical, dan personal attribute. Contoh misalkan gini, personal attribute itu yang kita sebut kemarin bahasanya adalah potensi. Bahasanya teman-teman yang kemarin kenal istilahnya potensi itu. Atau aspek psikologisnya lah ya, bahasanya gitu. Contohnya misalkan Dimas ngomong, Dimas ditugasi tadi, ternyata Dimas tipenya wongnya sing gak beranian. Gak berani ngomong, gak berani tanya. Pokoknya ini diomongi Pak Aris baru tak terima. Kalau enggak ya gak berani tanya. Ujung-ujungnya banyak informasi yang tidak didapat oleh Dimas. Gara-gara dia nggak berani tanya. Padahal kalau dia disuruh tanya, tanya pertanyaan itu jelas. Dia bagus merangkai pertanyaan itu, ngerti apa yang ditanyakan itu ngerti. Cuma gara-gara nggak berani ngomong, itu jadinya nggak muncul tuh personal attribute-nya. Berdampak pada semuanya sisa 50%-nya. Gara-gara personal attribute. Tak kasih contoh lagi, misalkan
Jadi saya mulai masuk ke ranah kompetensi nih penjelasannya. Contohnya lagi, misalkan kita ngomong seorang driver. Oke ya, seorang driver. Anggapan seorang supir driver ini itu dianggap terampil tuh, bagus mengendarai mobilnya. Cara memindahkan gigi, anggaplah ini kita manual ya, memindahkan gigi, menekan kopling, terus memakai gas, ya, gas untuk menambah kecepatan, menginjak rimnya, lembut dan macam-macam. Cara dia untuk berbeloknya itu istilahnya presisi lah ya, keakuratannya bagus. Artinya secara apa keahlian dia mengendarai itu oke. Nah, itu yang disebut dengan nanti namanya technical tuh. Ini yang disebut dengan technical. Yang 35% itu, nah itu kan technical tuh. Nah, orang yang seperti tadi yang saya sebut itu keahlian keterampilan teknikalnya 35% ada masuk tuh. Terus anggaplah si driver ini misalkan siapa ya? Dimas lah ya tadi. Dimas tak tugasi, Dimas antarkan saya ke misalkan kemana nih? Terawas lah ya. Antarkan saya ke Terawas tuh. Dimas tak tugasi, antarkan saya dengan selamat. Terus kamu ikuti perjalanannya apa jalurnya sesuai peta, antarkan saya sampai sampai sana jam 10 pagi, kita berangkat dari sini jam anggaplah jam 8 misalkan gitu ya. Jam 8 pagi sampai sana jam 10 pagi. Clarity-nya jelas, tugasnya jelas, responsibility-nya jelas. Kewenanganmu, kamu yang mengatur kendaraan, kamu tak berikan kewenangan untuk mengendarai dengan cara apa bebas. Yang penting kamu sampai di sana jam 10 dengan kondisi selamat. Bahasanya gitu ya, clarity responsibility-nya jelas tuh. Dimas menunjukkan tuh keterampilan mengendarainya, mulai dari kemudinya, sorry, memasukkan posisi gearnya, transmisinya, injak kopling gasnya, memutar kemudinya ketika belok dan seterusnya. Namun setelah masuk di daerah menjelang Terawas atau masuk ke Terawasnya ya, di perjalanan itu yang teman-teman juga sudah tahu ya kalau yang sering ke Terawas, mulai dari jalurnya yang berbelok-belok, naik turun. Ternyata waktu berbelok si Dimas ini terlihat salah apa namanya ya, salah masukkan gear misalkan, terus dia juga sempat tidak menginjak kopling dengan lembut, terus salah nekan harusnya di rem tapi digas dikit gitu ya, akhirnya terjadilah sampai kebablas masuk ke rawa-rawa gitu ya, rawa-rawa sampai ke apa ya, ke keluar dari jalur lah ya, dari apa, dari jalan masuk ke sedikit lubangan atau apa gitu sehingga terprosok. Ini menunjukkan apa yang terjadi. Ternyata saya misalkan di kendaraan itu merasa ingin tahu apa yang terjadi di Dimas. Ketika saya tanya, misalkan Dimas bilang, iya Pak, mohon maaf saya tadi agak grogi, gugup karena posisi nanjak, lagi nanjak dengan kondisi miring. Itu saya sedikit trauma Pak, dulu kena ada masalah, pernah jatuh di kondisi ini, salah ninjak rem, misalkan gitu ya. Jadi Dimas ternyata menunjukkan itu gara-gara trauma. Nah, itu yang disebut personal attribute. Sebesar itu porsinya sampai berdampak pada teknikalnya, sampai mengganggu clarity, role and responsibility-nya. Jadi personal attribute itu pengaruhnya luar biasa. Nah, hanya saja pembuktian ini cukup panjang, teman-teman. Coba bayangkan, apakah saya bisa benar-benar meyakini benar kalau Dimas gara-gara trauma tadi? Kan harus dibuktikan banget kan. Dicek tuh prosesnya. Apakah dulu benar bisa jadi pakai pendekatan psikoanalisa, dengan pendekatan hipnoterapi, misalkan dicek pengalaman masa lalu, riwayatnya dulu pernah kejadian kecelakaan atau tidak, dan seterusnya. Itu panjang banget. Itulah kenapa teman-teman dalam tes-tes psikologi itu selalu dipersalahkan. Kenapa? Bukan karena dianggap salah atau benar, tapi pembuktiannya yang kita sendiri sulit untuk menunjukkan. Apakah personal attribute itu bisa berdampak sampai sejauh itu? Tapi kenyataannya kalau mau dirasa-rasa, teman-teman pasti pernah merasakan itu kan. Misalkan teman-teman ada yang cerita, kayaknya pernah tuh anak A2 atau A1 yang kayaknya kemarin juga ada yang pernah gitu ya, pas waktu wawancara, wawancara, tes dengan saya waktu ujian. Bilangnya, iya Pak, awak loh saya itu paham kok Pak, saya sampai pelajari, saya hafalkan, saya ngerti ini. Tapi begitu maju kok tiba-tiba hilang semua ya Pak. Nah itu logikanya, Rek. Personal attribute itu punya dampak sampai sejauh itu secara realnya di Anda. Tapi beneran begitu karena sebab itu atau tidak, kan perlu dibuktikan tuh asesmen ini. Ya, jadi makanya kalau kompetensi sebenarnya itu fokusnya ke sini. Jadi kalau kompetensi itu fokusnya yang 35% ini. Yang kemarin teman-teman lakukan itu yang 50% itu. Yang isinya macam-macam ya. Bisa kognitifnya, kemampuan berpikirnya, atau kepribadiannya, atau trait-nya,
atau karena yang lainnya ya, minatnya atau apapun itu masuk ke sini. Domainnya masuk sini. Yang teman-teman saat ini mau lagi fokus itu ke sini. Nah, sekarang menariknya begini. Lalu kenapa Pak industri itu lebih tertarik di sini 35 daripada 50? Sekali lagi seperti saya sampaikan, proses mendalami 50 itu tidak mudah, tidak cepat gitu ya. Butuh waktu, proses pembuktiannya juga panjang sehingga kadang-kadang industri itu mengabaikan, bukan kalau dibilang mengabaikan terlalu ekstrim ya, mungkin bisa dibilang apa ya, tidak perlu fokus ke situ, walaupun ngerti sebenarnya itu ada efeknya itu ngerti gitu ya, tapi kayak ya sudah mau gimana kita nggak sanggup ke sana, nah gitu. Makanya yang biasanya dianggap sanggup itu teman-teman dari psikologi seakan-akan. Kenapa? Karena teman-teman yang belajar ini gitu loh. Yang belajar tentang kepribadian, belajar tentang kognitif, belajar tentang minat, itu kan teman-teman psikologi itu. Nah, yang non psikologi tidak banyak mendalami. Kalaupun belajar paling membaca, hanya tahu referensi dasar gitu-gitu aja. Itu pun kalau mau, kalau enggak ya tidak banyak hal yang bisa ditelusuri di situ dari teman-teman non psikologi. Nah, sedangkan yang ini sifatnya jauh lebih umum, di mana setiap orang punya kapasitas dan kesempatan yang sama. Mereka bisa tahu belajar paling banyak masuk ke ranah sini itu gimana, terutama yang teknikal, bukan yang manajerial. Kalau teknikal itu berkaitan dengan teknis orang itu mengerjakannya. Jadi kalau misalkan Anda mau ngecek seseorang itu terampil dalam memasak atau tidak, itu terampil nggak dalam memegang alat seroknya misalkan atau sotil lah apa sih bahasanya yang ngono ku. Atau apa wajannya itu terampil nggak tangannya dia. Nah itu kan teknikal ya, kemampuan teknis bahasanya gitu. Misalkan apalagi kalau teman-teman coba cek tuh, sama nggak cara Anda mengetik antar mahasiswa, ngetik gadget itu loh. Misalkan aku kalau mau bilang gini, ayo siapa yang terampil dalam membuat skrip tulisan ini ke dalam teks di gadget misalkan. Itu kalau kita cek bisa beda-beda caranya teman-teman. Ada yang pakai satu tangan, ada yang sudah pakai gini aja, gini bisa. Terus ada juga yang dengan cara dia satu-satu dulu ya, ngetik hurufnya satu-satu atau dipilih satu-satu dan seterusnya. Artinya itu yang disebut dengan kemampuan teknis. Nah, sedangkan manajerial itu cara mengatur gimana teknis itu bisa keluar. Mengatur bisa keluar dengan efektif, efisien itu manajerialnya. Nah, walaupun nanti konsep manajerial itu kadang-kadang tumpang tindih dengan personal atribut. Di beberapa praktek tumpang tindih mereka istilahnya. Tapi sekali lagi ya teman-teman, saya hampir agak malas kalau dengan beberapa pihak itu berdebat dengan istilah. Saya lebih fokus kepada prinsip dan konsep. Itu jauh lebih pas enak kalau mendebatkannya. Oke, kita masuk lanjut. Nah, sekarang konsepnya kompetensi ini sudah ya teman-teman kemarin yang belajar asesmen pengembangan dengan saya berkaitan dengan potensi itu apa, kompetensi itu apa kemarin sudah dibahas ya, termasuk kinerja juga yang saya ibaratkan pakai batu kemarin loh, Rek. Batu mulia terus menjadi berlian, berlian menjadi sebuah emas, sorry, perhiasan yang ada di cincin dan seterusnya. Oke, nah ini sekarang prinsip kompetensi. Ini saya menggunakan prinsip dari punyanya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang menjadi sebuah ketetapan bersama dari para praktisi SDM se-Indonesia, mulai dari bidang manajemen, psikologi, terus apalagi hukum, macam-macam. Pokoknya setiap bidang yang mereka berkarir di bidang SDM itu dikumpulkan, mereka melakukan proses kayak konsorium gitu ya, menyepakati pembahasan apa yang disebut dengan kompetensi. Menurut mereka, bahasa kompetensi itu adalah segala hal yang dipersyaratkan dalam menerapkan knowledge, skill, attitude. Makanya nanti teman-teman kalau bahasa kompetensi yang paling populer itu kan disebut dengan KSA, knowledge, skill, attitude, ya, that are relevant to effective participant consistently. Nah, masalahnya menurut BNSP itu sudah dipastikan bahwa orang yang kompeten itu adalah orang-orang yang bisa menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan untuk mendapatkan perilaku efektif kerja. Artinya tergantung tadi job and rules-nya. Perannya apa? Pekerjaannya apa? Kalau dia bisa menunjukkan knowledge, skill, attitude-nya relevan untuk mendapatkan itu maka disebut kompeten. Logikanya begitu. Hanya saja ada tambahannya. Consistently. Harus dengan cara konsisten. Nggak boleh hari ini bisa, besok enggak. Nggak bisa.
itu maka belum disebut konsisten atau kompeten secara konsisten. Jadi harus konsisten tuh. Kalau sekarang saat ini saya tanya, misalkan siapa, misalkan Dimas tadi, Mas, kamu kompeten nggak melakukan analisa jabatan, misalkan. Kalau dia bisa saat kemarin waktu praktek analisa jabatan, ternyata berikutnya misalkan semester depan ada tugas yang sama, dia nggak bisa, maka itu belum disebut kompeten menurut BNSP. Dan saya sih masuk akal ya. Dan saya sih bisa terima. Kenapa? Karena tadi orang yang bisa menunjukkan bisa konsisten itu unsur paling kuatnya adalah di attitude sebenarnya. Unsur paling kuat adalah attitude. Nah, coba Anda belajar teori konsisten, consistently behavior, itu ada itu. Itu unsur paling kuatnya adalah nanti sikap kerja. Ada objektif norm dan semacam-macamnya. Saya makanya sepakat. Ya contoh kayak tadi, misalkan Dimas mengendarai mobil, saya katakan Dimas ini kompeten waktu mengendari saya, belum tentu. Kalau dia nganterin saya ke Surabaya yang jalannya cuman datar, misalkan ya, terus sampai selamat tepat waktu, saya bisa bilang, enak kok supirannya Dimas, dia kompeten. Ya belum tentu juga. Kalau seandainya nanti saya suruh ke Trawas tadi yang jalannya berliku-liku, dia bisa nggak? Tersendat-sendat nggak masukkan gearnya? Terus ngerimnya halus nggak? Kan gitu ya. Artinya di setiap kondisi baik waktu, tempat, dan sebagainya, selama sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, bisa menunjukkan secara konsisten ya, berkelanjutan sama terus gitu ya, antara knowledge, skill, dan attitude, maka disebutlah kompeten, memiliki kompetensi. Bahasanya begitu. Terus yang lainnya yang di luar-luar ini saya skip ya, saya tidak bahas karena terlalu panjang nanti teman-teman dan pasti pusing membahas itu karena nanti ada istilah ada namanya kompetensi berbasis kriteria, ada yang validasi kriteria. Itu rumit lagi kalau kita bahas detailnya. Nah, ini pengertiannya ya. Jadi teman-teman kalau mau baca menurut kompetensi yang ada di BNSP itu dia bahasanya adalah knowledge identified what a person need to know in performing work performance. Jadi knowledge itu mengidentifikasikan seseorang itu bisa tahu cara untuk melakukan sesuatunya. Jadi kayak ibarat kata ya pengetahuan untuk melakukan itu. Ibarat kalau seandainya saya tanya Dimas, kamu bisa nggak mengendarai mobil? Tahu nggak caranya mengendarai mobil? Tahu. Masukkan kuncinya, dinyalakan mesinnya, dimasukkan gearnya, gear satu, sorry, penjak koplingnya, masukkan gear satu, baru setelah itu kopling dilepas pelan-pelan sambil dicak gasnya, terus kita sambil jalan setir baru disesuaikan. Apakah harus belok atau ke lurus atau ke bagaimana? Itu knowledge. Tapi pertanyaannya, Dimas benar-benar bisa mempraktekkan nggak? Belum tentu sebelum kita lakukan suruh praktek yang disebut nanti istilahnya adalah skills, yaitu penerapan dari knowledge-nya dipraktekkan. In situation where knowledge in transfer into result. Jadi skills itu adalah yang mentransferkan atau mentransformasikan, mengubah knowledge tadi menjadi sebuah perilaku sesuai situasi yang dituntut, menghasilkan yang namanya kinerja. Itu skills. Maka nih, begitu kita lihat Dimas beneran muter apa kendali mudinya itu bagus, terus koplingnya juga injakannya juga kita lihat tidak semua langsung dilepas, misalkan kita lihat bener tuh, oke. Berarti kita bisa mengatakan skillnya Dimas dalam mengendarai mumpuni itu. Nah, tinggal kalau beberapa prakteknya dia konsisten apa enggak. Kalau enggak konsisten ya berarti enggak belum kompeten. Gitu bahasanya. Nah, terakhir attitude itu the reason behind the need of certain knowledge or why the skill is performed. Jadi kalau bahasanya apa ya? Paling gampang itu alasan dibalik kenapa kok knowledge dan skill itu bisa ditampilkan dengan baik. Itu attitude. Jadi kalau seandainya misalkan tadi disebut Dimas itu aslinya terampil, paham, tahu banget tentang mengendarai mobil, tiba-tiba karena attitude-nya dia tadi saya bilang em, dia merasa kayak ragu-ragu, khawatir, grogi, takut untuk di perjalanan tadi akhirnya menjadikan kendaraannya tidak stabil sampai masuk ke eh, parit misalkan gitu. Nah, itu menunjukkan attitude ternyata tidak mendukung menjadikan si Dimas terampil kompeten dalam mengendarai mobil. Semoga bisa tergambar ya. Kalau ada pertanyaan silakan loh ya. Saya lanjut lagi nih. Nah, sedangkan menurut kompetensi beberapa pihak, ini banyak sekali dari tokoh-tokoh ya.
mulai dari tokoh psikologi juga ada, tokoh manajemen juga ada. Dia mendefinisikan banyak sekali istilah-istilah kompetensi. Hanya kalau saya memang dari dulu zaman-zamannya waktu kuliah pertama S2, mengenal kompetensi itu justru menggunakan pendekatan punyanya Spencer and Spencer. Kalau teman-teman mau bukunya, ada saya. Itu lumayan tebal, cetakan masih ketikan, masih ketik gitu ya, karena masih di tahun-tahun 93-an ya. Judulnya Superior Performance gitu ya. Kompetensi at Work judulnya. Nah, dia menyebut sebagai underlying characteristic of an individual. Jadi, dia menyebut sebagai kompetensi itu ya karakteristik yang mendasari pada individu yang bisa ditunjukkan menjadi sebuah perilaku efektif. Nah, apa itu underlying karakteristik? Ternyata si siapa Spencer and Spencer itu ya kurang lebih kayak sama dengan punyanya yang BNSP tadi, ya isinya knowledge, skill, tapi tidak attitude. Spencer and Spencer. Karena ya tadi teman-teman, kalau di BNSP tadi yang kumpulan dari beberapa praktisi itu kan banyak pandangan tuh, dari manajemen ada, dari psikologi ada, hukum ada, dan seterusnya. Sehingga kalau bahasa terlalu sangat psikologis itu kan menjadi tidak applicable tuh. Maka disimpulkan menjadi tiga tadi. Judulnya nanti namanya KSA. Kalau teman-teman baca bukunya punyanya, tuh siapa ya? Kok lupa saya. Itu judulnya nanti Psychological of Selection in Industry. Itu dia menjelaskan justru bukan KSA tapi KSAOS gitu. KSAOS. Knowledge, skill, ability, and others gitu. Beda lagi tuh. Jadi knowledge skillnya tetap, attitude-nya itu yang bisa macam-macam tuh. Dipecah menjadi ability, ada attitude, ada terus ada personality, ada dan seterusnya. Nah, kalau Spencer and Spencer itu menjadikannya seperti ini. eh, Skills itu kalau ibarat kata teman-teman yang masih mengenal teori iceberg psychology ya, punyanya siapa itu? Psikoanalisa ya, basisnya ya. Bahwa sebagian besar perilaku manusia itu dipahami seperti gunung es, di mana gunung es yang paling kelihatan atas itu hanya kecil sebagian, yaitu skills bahasanya di sini. Terus sampai di permukaan itu namanya knowledge, di balik bawah air laut atau di balik tanah di bawahnya itu justru paling besar sekali seperti kayak self concept, trait, and motive. Itu pemahaman dari Spencer and Spencer. Nah, pengertiannya begini, menurut Spencer and Spencer. Skill tadi ya, ability to perform a certain psikis or mental ya, fisik maupun mental. Jadi skills itu kemampuan untuk performnya, menunjukkannya. Knowledge ya tadi information a person has in a specific content area. Jadi kalau knowledge ya informasi yang dimiliki seseorang atau pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan sesuatu. Kan gitu ya. Nah, kalau self concept a person's attitude, values or self image. Jadi self concept itu justru kalau dibahasakan punyanya si BNSP tadi adalah sebagai attitude-nya tadi. Itu self concept. Mulai dari values, image, self image, citra diri gitu ya. Cara pandang dirinya itu ternyata menjadikan sebagai self concept menurut Spencer and Spencer. Lebih dalam lagi, di dalamnya namanya trait. Physical characteristic and consistent response into situation or information. Jadi bahasanya menurut si Spencer and Spencer, kondisi karakteristik psikis gitu ya dari seseorang yang cenderung akan ditampilkan secara konsisten. Contoh, orang ketika diomongi sesuatu dalam tanda kutip yang tidak menyenangkan bagi dia, dia langsung responnya secara kecenderungannya, bahasanya secara konsisten itu tendensinya atau probabilitasnya, peluangnya lebih besar dia selalu merespon dengan cara marah, misalkan. Suaranya keras misalkan atau nadanya tinggi misalkan. Nah, itu namanya trait. Semakin dalam lagi tuh. Sedangkan motif, the things a person consistently think about or wants. Jadi ini lebih ke dorongan, lebih ke drive itu yang menggerakkan dia. Aku pinginnya begini, aku inginnya begitu dan seterusnya. Nah, kalau bahasa di dalam sebuah gambar gunung gitu ya, terus atau sebagai konsep lingkaran yang lebih dalam, trait and motif itu ada di dalam sekali tuh. Kalau diibaratkan tadi mengendarai mobil, Dimas itu menjadi tidak
oke karena bisa jadi skillnya sebenarnya oke, knowledge-nya oke, cuma self image ya, citra diri atau persepsi dia mengatakan saya ini sepertinya lebih banyak gagal kalau naik tanjakan misalkan atau tanjakan dengan tikungan. Misalkan itu self konsepnya Dimas begitu tuh. Nah, trade-nya sejak awal memang Dimas ini orangnya apa ya kayak mudah apa ya terburu-buru, impulsif. Itu trade-nya si Dimas begitu. Motifnya, dorongannya dia adalah saya ingin dan segera mungkin untuk menyelesaikan mengendarai ini dengan cepat. Itu motifnya tuh. Jadi runtutannya gitu teman-teman. Kalau membahas kompetensi sampai ranahnya skill. Tapi pertanyaannya kan gini, siapa yang di industri HR mau menelusuri sampai sejauh itu, Ren? Nggak mungkin saya, nggak yakin mau. Iya, karyawannya cuma satu orang, nggak apa-apa. Lalu kalau ada 100, masa harus ditelusuri kayak gitu satu-satu? Apalagi kalau orang-orangnya yang sulit untuk mengeksplorasi diri. Akhirnya mau nggak mau harus dengan dengan pendalaman dengan asesmen yang lebih intens, seperti kayak pakai tes inventory kemarin teman-teman pakai tes, terus pakai proyeksi, pakai gambar-gambar, dan seterusnya kan itu pasti makan waktu banget, nggak gampang gitu ya prosesnya, dan ini psikologi bangetnya di situ. Jadi industri akhirnya banyak yang tidak menggunakan ke sana. Ngapain sih ke situ, capek, repot dan sebagainya. Wes fokus aja skill sama knowledge. Bah, terlepas orangnya gak pede, nggak terlepas orangnya ini gugupan, nggak penting. Pokoknya dia bisa ngendarai atau tidak. Kalau nanti ternyata kenyataannya Dimas waktu ngendarai di tanjakan sama turunan nggak oke, ya sudah Dimas nggak usah disuruh kerja jadi driver. Sampai pada titik tertentu bisa saja ada keputusan kayak begitu. Nggak sampai mengatakan, Dimas ternyata ada trauma tuh, ayo coba kita dalami, kita datangi, kita coba lakukan terapi. Waduh, tidak semua industri mau kayak begitu ya kenyataannya. Makanya prinsipnya sekarang orientasinya adalah begini, rata-rata di industri. Skill and knowledge itu rata-rata bisa diukur langsung oleh orang sekalipun dia bukan psikologi. Kenyataannya kebanyakan begitu. Sedangkan attitude kadang-kadang kebanyakan diserahkan oleh teman-teman psikologi. Itu pun kalau mereka masih mau make. Kalau enggak ya langsung fokus ke skill attitude. Bisa atau tidak. Kalau tidak ya sih silakan saya tak nyari yang bisa aja. Nah, seakan-akan begitu. Semoga tergambar ya. Tergambar nggak teman-teman? Ada pertanyaan? Mulai rotok panas ya? Enggak kan? Wes, ini bangunannya ya. Jadi kalau bangunannya dianggap sebagai sesuatu yang terlihat, visible, itu ya area skill sama knowledge yang nanti ini jadi experience dia. Sedangkan yang di bawah kayak attitude, interest, values, trait, ability, motif, itu masuk ke hidden. Kalau bangunan ini, kalau di beberapa pihak mengatakan ya semua ini kompetensi. Kalau saya sebagai orang psikologi, semua ini ya kompetensi. Tapi di beberapa orang manajemen menyebut sebagai eh, ya kompetensi itu yang skill attitude aja gitu. Sorry, knowledge and skill aja gitu. Attitude-nya ya sebagai pendukungnya di situ. Nah, ini konteksnya. Kalau Anda ingin tanya saya, Pak, lebih mudah mengembangkan orang yang di mana, Pak? Kalau Anda ingin tanya mudah atau tidak, justru semakin ke atas itu paling mudah dikembangkan. Semakin ke bawah itu paling sulit untuk dikembangkan. Sama halnya ketika tadi Dimas, misalkan ternyata DE belum pernah mengendarai mobil sama sekali. Tak suruh kursus paling sekitar ya 2 minggu ketika dia intens ya, belajarnya pakai kursus, ada mentornya, dijelasin cara skillnya memindahkan gigi sampai dia belok dan seterusnya. Saya yakin insya Allah 3 minggu bisa terampil dia kalau konsisten belajarnya. Tapi kalau masalah attitude tadi, misalkan self image, values, trait, apalagi ada trauma-trauma tadi yang bahasanya teman-teman sempat saya bahas, mengobati atau mengembangkan mereka biar tidak seperti itu traumanya, itu kan gak gampang. Bisa sampai bertahun-tahun mendalami itu ya. Apalagi kalau kita tidak kompeten membantu itu. Itulah kenapa aspek-aspek psikologi dalam industri kadang-kadang tidak banyak digubris ya atau difokuskan. Ya paling kalaupun diurus ya hanya nice to be know, hanya untuk diketahui itu aja sudah cukup gitu. Tapi kalau sampai di apa di effort banget, dibantu banget di sampai sana ya kayaknya agak susah ya di ini. Nah, ini urutannya teman-teman. Bagaimana seorang Spencer and Spencer itu menjelaskan kaitannya antara personal karakteristik tadi ya, attitude ke bawah
menjadi sebuah knowledge and skill behavior based menjadi job performance yang kita sebut dengan namanya job outcomes atau unjuk kerjanya tadi. Urutannya begitu. Nah, ini contohnya begini. Seseorang yang disebut inovatif bisa menghasilkan yang namanya produk-produk baru, ide-ide baru, itu didapat dari mana? Oh, ternyata dari bagaimana dia bisa mengkalkulasi resiko apa yang akan dia lakukan terhadap ide baru itu. Misalkan buat produk baru apa gitu ya. Nah, ini didukung dari achievement motivasi dia yang menggerakkan dia ingin menghasilkan sesuatu yang terbaik. Nah, jadi runtutannya gitu. Nah, namun kenyataannya teman-teman dalam prakteknya kompetensi antara ini dengan ini jadi satu, campur aduk istilahnya. Padahal ini namanya kausalitas, hukum sebab akibat menurut si Spencer and Spencer. Tapi dalam pendefinisiannya itu langsung dikumpulkan jadi satu. Wis ada kompetensi achievement, ada kompetensi inovasi, ada kompetensi risk taking, kayak gitu itu. Padahal ini kausalitas. Ini yang disebut personal karakteristik, ini yang disebut behavior, ini yang disebut namanya job performance atau namanya job outcomes. Perilaku unjuk kerjanya yang ditunjukkannya. Semoga tidak ngebleng nih. Saya masuk lagi nih berikutnya. Ini runtutannya teman-teman. Bagaimana knowledge skill itu masuk ke ranah behavior-nya, individual performance-nya sampai corporate performance sampai individu. Business target. Jadi ini runtutannya teman-teman. Kalau mau pakai analogi gitu ya, hubungan kausalitas antara sampai mulai perilaku kerja seseorang sampai menghasilkan yang namanya bisnis targetnya, revenue misalkan, sampai di tingkat ini. Nanti silakan dibaca sendiri ya. Nah, ini menurut Spencer S. Spencer lagi nih. Saya pakai Spencer karena memang saya paling suka pakai Spencer. Tapi nanti dan paling relate menurut saya dengan pendekatan psikologi ya. Tapi kalau teman-teman punya pendekatan lain ya bisa saja boleh gitu ya. Nah, menurut siapa namanya Spencer and Spencer itu logikanya gini. Kalau orang disebut perilakunya dia efektif dalam kinerja, ya nanti disebut kompetensinya oke atau tidak, itu kalau dalam bahasa teman-teman belajar statistik yang pernah tahu tentang distribusi normal, konteks disebut efektif itu mereka-mereka yang ada di sini nih. Ibarat kata ini orang yang paling oke, ini nggak oke. Semakin tinggi jumlah orangnya semakin banyak. Nah, pada prinsip ini logikanya yang oke itu ketika orang bisa memenuhi pekerjaannya dengan tuntas. Misalkan kamu punya tugas A, B, C, D, E, tuntas, selesai, itu namanya effective performance. Nah, yang dicari menurut Spencer and Spencer itu justru harusnya yang superior performance. Gimana Pak superior? Berarti dia bisa menghasilkan lebih dari yang namanya efektif. Jadi kalau misalkan orang sales target penjualan 100, dia bisa mencapai 100 itu namanya effective performance. Tapi bisa menghasilkan lebih dari 100 itu namanya superior performance. Kurang dari 100 itu namanya tidak kompeten bahasanya gitu ya. Not be considered kompeten. Tidak disarankan atau tidak menjadi dasar dia disebut sebagai kompeten. Ini prinsip kalau Anda mau melakukan asesmen kompetensi. Jadi yang dicari itu justru yang ini. Kalau di sini ya itu standarnya, logikanya begitu. Nah, sekarang kita ngomong kamus kompetensi. Jadi teman-teman, kompetensi itu ada segini. Kompetensi itu sebenarnya jenisnya banyak, teman-teman. Di industri itu saking banyaknya, kita kadang-kadang itu kalau ngobrol dengan para praktisi sampai-sampai gini, apa sih kamu punya yang mana sih? Ayo coba kalau kamu mau pakai yang itu ya sudah kita ikuti. Sampai-sampai kayak gitu kan saking banyaknya. Bahkan termasuk istilahnya bisa berbeda walaupun isinya sama. Ada yang begitu, ada yang isinya berbeda tapi istilahnya sama. Jadi saking uniknya. Makanya saya coba klasifikasi menjadi dua, yang dimana nanti penjabarannya bisa banyak dalam prakteknya. Jadi kompetensi itu kalau kriterian base kompetensi ada dua ya, versi satu sama versi dua. Ada yang kompetensi berbasis kriteria, ada yang berbasis divalidasi oleh kriteria. Nah, kalau berpatokan pada kriteria, itu yang disebut sebagai orang yang memiliki kompetensi, itu kinerjanya disepakati hasilnya. Jadi ngomong hasilnya. Jadi contoh, kita ngomong tadi memasak. Kalau kamu tak sebut sebagai orang yang punya keahlian untuk memasak, maka saya sepakati dulu
yang disebut ahli memasak itu hasilnya harusnya gimana? Hasilnya berarti nasi gorengnya. Misalkan memasak nasi goreng, maka nasi gorengnya yang kita ukur. Misalkan nasi gorengnya harus mengandung komposisi garam sekian, harus memiliki tingkat kematangan sekian, harus dagingnya kalau pakai nasi goreng pakai daging ya, dagingnya dengan ketebalan sekian. Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Jadi itu yang disebut criterion based kompetensi. Jadi patokannya pada outputnya, hasil kerjanya. Yang di assess itu hasil kerjanya. Nah, ini yang nanti dikenal oleh teman-teman dalam asesmen kompetensi yang kita sebut dengan namanya sertifikasi kompetensi. Ini. Jadi nanti yang ditanya dalam sertifikasi itu adalah mana hasil yang bisa kamu tunjukkan bahwa kamu telah mampu memasak nasi goreng. Jadi nasi gorengnya ya apa? Masakannya ya apa? Potongan dagingnya gimana? Kayak gitu. Bisa bisa tergambar ya. Nah, berbeda dengan ini. Kalau yang ini disebut kompetensi, itu fokusnya pada behaviornya, di mana perilaku itu didasari, divalidasi dengan kriteria-kriteria yang dibuat berdasarkan unjuk kerjanya. Contoh, untuk menghasilkan potongan yang seperti ini, ukuran misalkan dagingnya harus dipotong kotak dengan ketebalan sekian mili, sekian meter, sekian milimeter, terus dengan ketebalan sekian milimeter, kematangan sekian. Misalkan gitu ya itu unjuk kerjanya yang ini. Yang ini yang diminta. Terus Anda membuat sebuah kriteria yang harus divalidasi berupa indikator perilaku atau kisi-kisi perilakunya. Misal, memotongnya harus dengan kemiringan sekian derajat. Oke. Memegang pisaunya harus dengan tangan ini melekat ke sini, misalkan. Terus, dia harus menjadikan potongannya tidak boleh lurus saja, tapi harus dengan lurus setelah itu geser ke kanan terus miring. Misalkan begitu ya. Misal. Artinya perilaku itu menjadi dasarnya. Saat dia memotong, terus memiringkan pisau, itu yang kita ukur sebagai kriteria apakah itu sudah bisa kita validasi kompeten atau tidak. Bisa tergambar, teman-teman? Bisa ya? Nah, kita nanti belajarnya di sini. Karena ini yang biasanya disebut dengan produknya nanti adalah soft kompetensi atau biasanya dikenal dengan behavioral kompetensi. Sedangkan tadi unjuk kerja itu yang biasanya disebut dengan technical kompetensi atau yang disebut dengan hard kompetensi. Istilah-istilah di luar sana begitu. Nah, ini pun disebut dengan namanya kompeten. Kalau orang yang bisa menunjukkan hasil kerja, itu disebut kompeten. Kalau yang ini disebut dengan memiliki kompetensi memasak nasi goreng. Gitu. Kalau tadi kompeten masak nasi goreng. Kalau ini memiliki kompetensi. Karena belum tentu hasilnya nanti sesuai kan, tapi proses perilakunya sudah ditunjukkan tuh. Ini bicara proses melakukannya, ini hasil yang ditunjukkannya. Tapi dalam pengujiannya, apa yang telah dihasilkan itu harus dicek, benar nggak dia menerapkan perilaku ini. Jadi kalau mau diukur dua-duanya boleh, tapi pertanyaannya, Anda nggak capek, ngono ya? Emang duitnya ada, nunggu-nunggu terus. Nah ini nanti yang dikenal dengan istilah sertifikasi. Kalau di versi 1 itu istilahnya nanti teman-teman kenal istilah dengan namanya sertifikasi kompetensi MSDM. Nah, kalau contohnya nanti contohnya kayak gini. Sebentar. Ada nggak ya kayak? Mestinya ada ya. Ini contoh sertifikasi saya ya. Sebentar. Nanti kalau teman-teman jadi asesor kompetensi, nanti bisa menghasilkan kayak begini. Misalkan, nah ini contohnya. Jadi kalau teman-teman di assess. Nah, ini contohnya. Nanti wujudnya kayak gini. Ini terutama contoh sertifikasi yang dilakukan oleh BNSP ya, resmi dari negara. Ini ada logo Garudanya begitu. Terus saya ditunjuk sebagai seorang yang kompeten ya, telah kompeten kan gitu ya, dalam bidang manajemen sumber daya manusia untuk posisi Human Resource Manager. Diterbitkan oleh LSP, ini ya, LSP, BNSP. Nah, saya berhasil telah menunjukkan unjuk kerja berupa apa aja. Nah ini, saya telah berhasil menunjukkan unjuk kerja berupa perumusan
Saat itu saya telah berhasil merumuskan kebijakan ini, berhasil melakukan ini gitu ya. Dan waktu itu memang besar banget ya loh, 20 unit kompetensi. Banyak banget jadi manajer itu. Ini tapi di tahun saya 2019 ya, waktu itu ya. Manajernya. Nah, ini yang disebut dengan asesmen kompetensi tapi basisnya pakai tadi ya, kriteria yang berbasis kriteria. Nah, yang teman-teman kenal nanti namanya SKKNI salah satunya. Yang teman-teman pernah kenal biasanya beberapa teman-teman di sini ada yang sudah pernah saya sebut dengan istilah-istilah itu, SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, terus saya tunjukkan lagi masuk ke sini nih. Nah, oke, kita masuk sini ya. Sudah clear? Sekarang kita masuk ke ini tipe-tipenya ya. Tadi ini hanya istilah-istilah saja teman-teman. Jadi berbasis outcomes ya, hasil yang atribut itu tadi berbasis pada pendekatan focus on behavior ya, personal trait kayak gitu-gitu. Nah, istilah lain juga ada yang menyebut sebagai perilaku yang ditampilkan yang disebut dengan hard kompetensi itu ya istilahnya. Dan beberapa orang yang mengatakan bahwa hard kompetensi itu penting, tapi ternyata itu tidak cukup. Tadi seperti kayak saya Dimas, yang saya utamakan itu keterampilan mengendarainya, paham tentang tata cara dia mengoperasikan mesinnya, misalkan gitu ya, transmisinya, kendalinya, misalkan kalau dari sebagai driver. Tapi itu ternyata tidak cukup gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi ternyata Dimas tadi gugup, terus terburu-buru, akhirnya nggak bisa membedakan rem sama gas, misalkan. Itu kenapa ya? Karena tadi soft kompetensi, kompetensi perilakunya tidak mendukung. Makanya biasanya disebut kompetensi soft kompetensi itu penting dan sangat fundamental untuk keberhasilan. Bahasanya gini, kalau Anda mau menyebut orang itu mampu atau tidak mampu, bicaralah hard kompetensi. Tapi kalau dia kemampuannya itu unggul atau tidak, kita sebutlah soft kompetensi. Gitu. Karena hard kompetensi dan soft kompetensi harusnya tidak bisa dipisahkan. Harusnya ya, harusnya. Kalau Anda mau menilai orang secara holistik, ya harusnya nggak boleh terpisah-pisah. Ini ini idealnya, ini teorinya, prakteknya enggak juga. Kenyataannya ya orang-orang mengukur salah satu aja sudah kesusahan gitu ya, dan pembuktiannya juga panjang gitu. Ini basic prinsipnya. Jadi basic prinsipnya adalah bahwa kompetensi itu bisa dilatih, terus bisa disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan bisa diobservasi. Bahasanya aslinya begitu harusnya. Nah, yang bisa diobservasi yang mana? Ya, skill sama knowledge. Attitude bisa nggak Pak diobservasi? Bisa, tapi dalam wujud yang berbeda. Nah, nanti ya ini makanya saya itu susah ya ke teman-teman. Teman-teman belum dapat mata kuliah ini ya, psikometri, belum dapat PSP ya. Jadi agak susah. Yang soft kompetensi, kalau Anda mau saya ajak melakukan pengukuran secara observasi, observable, itu ya Anda harus paham tentang indikator perilaku, kayak gitu-gitu. Nah, itu adanya nanti di semester 6 teman-teman baru dapat, karena tujuannya ujung-ujungnya ke skripsi biasanya. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih lebih teknis saja. Nah, sedangkan teman-teman nanti saya ajak untuk belajar yaitu namanya kompetensi model yang berbasis ini. Karena memang nanti tujuannya biasanya pengukuran ini yang biasanya dilakukan oleh teman-teman di bidang psikologi. Walaupun tidak selalu psikologi sih, tapi kebanyakannya psikologi. Yaitu divalidasi oleh kriteria ya, perilaku base ini. Terus ini dipraktekkan nanti waktu Anda mengambil mata kuliah assessment center kalau di semester 7. Jadi nyambung. Cuma bedanya kalau ini diukur pakai wawancara semester ini, kalau semester depan yang semester 7 mata kuliah pilihan itu pakai simulasi. Bedanya cuma itu. Tapi prinsip yang diukur sama. Jadi mohon untuk bisa di apa ya, dibawa pemahaman ini nanti sampai semester 7 kalau Anda memang memilih mata kuliah assessment center gitu ya. Nah, saya sudah membuat kamus kompetensi, pedoman kamus kompetensi yang dipakai di mata kuliah assessment center dan ini saya buat di tahun 2000. Aduh, assessment center itu mulai tahun berapa ya? Kalau angkatan sekarang ini adalah angkatan keempat, berarti sudah yang semester 7 besok itu angkatan keempat berarti sudah di tahun 2022 atau 2021 mungkin ya, sekitar itulah saya membuat kamus ini. Nah, nanti saya kasih kamusnya, terus kita pelajari gitu ya.
Saya akan bahas kamusnya sedikit saja, tidak panjang, langsung setelah itu penugasan. Saya kasih tugas, ya, belajar mengidentifikasi. Nah, oke. Saya akan bahas sampai di level level tidak saya bahas ya. Nanti panjang ini. Kita masuk ke bagian ini dulu. Kompetensi model. Jadi kalau teman-teman mendengar istilah kompetensi model itu bahasanya adalah sebuah cetak biru yang isinya itu berupa kumpulan-kumpulan kompetensi. Jadi kayak kayak buku gitu ya, kayak buku bahasanya namanya nanti dikenal istilahnya namanya kompetensi dictionary, kamus kompetensi. Istilah beberapa industri menyebut di teman-teman manajemen lain psikologi itu menyebut dengan nama istilah kompetensi model itu disebut dengan kamus kompetensi. Kayak buku begitu nanti kalau dicetak kayak buku. Ini isinya tentang apa? Serangkaian persyaratan kompetensi yang dibutuhkan untuk kinerja unggul dalam sebuah organisasi. Jadi kayak isinya adalah kumpulan-kumpulan kompetensi untuk nanti diperlukan dalam bekerja di semua jabatan di organisasi. Jadi kalau jabatannya ada 20, maka akan ada klasifikasi kompetensi untuk 20 jabatan. Oke. Terus kenapa disebut model? Karena dia seperti kayak peta gitu ya. Oh, ini butuh apa begitu. Karenanya akan jadi mudah bagi karyawan untuk memahami. Jadi tujuannya gini, kenapa kok butuh kompetensi model atau kamus kompetensi atau buku tadi? Kenapa? Karena kayak buku panduan gitu teman-teman. Jadi kayak buku saku gitu bahasanya ya. Kalau Anda mau melakukan sesuatu, buku panduannya tinggal dibaca. Oh, aku harus punya apa sih kompetensinya? Ini loh, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan namanya nanti kamus kompetensi. Nah, kalau yang di sini ini disebutkan kamus kompetensi ya namanya. Yang di bagian ini, yang nomor 2 ini kompetensi model disebut dengan namanya tadi kamus kompetensi. Kalau ini disebut dengan namanya kompetensi modelnya disebut dengan standar kompetensi kerja yang isinya bisa jadi kayak SKKNI, standar kompetensi kerja nasional, bisa SKKI, standar kompetensi kerja internasional, atau bisa disebut dengan SKKKK atau SK3, standar kompetensi kerja khusus, contoh kayak psikolog itu khusus, dan seterusnya. Istilahnya aneh ya, banyak istilah ya. Semoga aneh ya, nggak ketinggalan ya. Oke, ini model kompetensi merupakan kesepakatan tentang perspektif, sudut pandang, dimensi, level, pendekatan, dan klasifikasi kompetensi. Jadi kompetensi itu teman-teman juga bisa dilihat dari sudut pandangnya, istilahnya, atau definisinya. Terus dimensi itu berarti berkaitan dengan indikatornya. Nah, ini teman-teman mau nggak mau harus belajar indikator ya, karena kamus kompetensi ada indikatornya. Terus ada levelnya. Jadi kalau misalkan Dimas tadi mengendarai mobil itu ada levelnya. Misalkan kalau mobilnya itu mobil matic level 1, mobil manual level 2, mobil bis level 3, misalnya gitu. Kan bis pasti lebih sulit kan? Nah, itu namanya level analisis ya. Dan seterusnya. Hard kompetensi tadi ya menunjukkan bahwa dia mampu atau tidak mampu, kalau soft kompetensi menunjukkan dia unggul atau tidak unggul gitu ya. Tadi. Nah, ini perbedaan kamus kompetensi versi 1 dan 2 tadi ya, versi 1 dan 2. Kalau di versi 1 biasa disebut dengan namanya SKKNI, SKK, SKKI gitu ya. Sedangkan kalau yang versi 2 itu yang disebut dengan istilah kenalnya nanti kamus kompetensi. Ada levelnya, terus disebut juga nanti soft kompetensi dan macam-macam gitu ya. Nah, ini istilah-istilahnya kompetensi di industri ketika kita bicara tentang versi 2. Yang versi 2 tadi ya, kita ngomong versi 2. Versi 1 kita tidak pelajari, cuma kita kenalkan saja. Jadi kalau versi 2 itu istilahnya di industri mengenal banyak. Hanya saja saya klaster, saya kelompok-kelompokkan, biasanya memuat menjadi 3. Satu yang disebut dengan kompetensi utama atau inti, yang kedua kompetensi peran, dan yang ketiga kompetensi teknis istilahnya. Inti itu berarti kompetensi ini wajib dimiliki oleh semua orang yang kerja di perusahaan itu. Nggak peduli nggak. Ibarat kata kayak teman-teman tadi bicara tentang value organization yang belajar SDM. Nggak peduli bah mahasiswa, bah karyawan, bah dosen, bah rektor, semua harus punya value umsida. Kan gitu ya bahasanya kemarin. Ini sama persis kayak kompetensi inti. Nggak peduli kamu posisi apa, kamu harus punya kompetensi ini. Jabatan apa, level apa, nggak peduli gitu ya. Sedangkan kompetensi peran itu kompetensi yang disyaratkan khusus melekat pada masing-masing jabatan yang berbeda-beda. Jadi
jabatan A levelnya itu bawah, jabatan B levelnya lebih atas, maka kompetensi level perannya beda. Jadi ditentukan dari levelnya. Beda dengan yang atas. Nggak peduli level, semua harus sama. Seperti kayak contoh UMSIDA value itu. Kalau peran contohnya adalah misalkan, kalau saya kasih contoh leadership. Tentu level 1 anak buah, level 2 itu adalah pimpinannya supervisor misalkan, tentu punya leadership yang ini nggak harus punya. Logikanya begitu. Nangkep ya? Itu yang namanya peran. Kalau teknis itu berkaitan langsung dengan eksekusi dia mengerjakan bidangnya. Contoh, tadi, kalau aku memasak langsung fokus dalam memasaknya. Nggak ada kaitannya kamu bah supervisor, bah kamu bawahan. Tapi kalau tugasmu masak, ya kamu harus bisa memunculkan kemampuan memasak. Nangkep teman-teman? Semua nangkep ya? Kalau inti itu harus melekat semua. Contohnya adalah dianggap perilaku harus jujur, perilaku integritas gitu ya. Maka semua harus punya. Nggak peduli bah kamu bawahan, nggak kamu atasan, kalau kamu harus punya inti, ya inti. Nah, itu namanya inti. Oke. Nah, nanti kamus itu isinya ada judul, ada singkatan, ada definisi, ada perilaku kunci, ada level, ada indikator. Jadi ada begitu isinya itu. Nanti. Jadi Anda nanti tak kasih kamus, isinya akan seperti apa kita akan tampil apa kita tunjukkan, tapi isinya harusnya gini, ada A, B, C, D, E, dan F. Gitu ya. Nah, level kita skip. Ada pertanyaan sebelum saya masuk ke kamus? Level kita skip dulu ya. Kita nggak bahas, kita masuk ke pertemuan berikutnya aja. Biar nggak semua saya kasih langsung sekaligus. Ada pertanyaan? Aman? Saya masuk ke kamus kalau begitu. Sekarang kita masuk ke kamus. Kamus kompetensi. Nah, ini. Jadi silakan nanti disimpan kamus ini. Siapa tahu teman-teman nanti tertarik ikut mata kuliah assessment center. Pakai kamusnya ya ini. Pakai kamusnya ini. Jadi yang diukur sama, cuma metode pengukurannya yang beda. Kalau semester ini kita pakai wawancara, kalau nanti semester waktu assessment center kita pakai simulasi. Bedanya cuma di situ. Nah, kamus kompetensi tadi ya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sekali lagi, di sini langsung saya pakai fokus kepada model yang kayak definisi yang lebih simpel tadi. Cuma kalau Anda mau pakai Spencer and Spencer ya, sikap ini dipecah-pecah tadi ya. Ada self concept, ada motif, ada trait gitu. Yang tercermin melalui perilaku kerja anggota dalam melakukan tugas atau pekerjaan sehari-hari dalam organisasi. Ya. Kamus kompetensi adalah uraian deskripsi mengenai kompetensi. Jadi kamus kompetensi itu uraian deskripsi mengenai kompetensi. Isinya itu deskripsinya kayak apa sih, kayak gitu, kayak buku panduan lah. Nah, sedangkan nanti kalau Anda mau baca tentang level itu apa sih Pak, level kompetensi itu tingkat penguasaan dan seterusnya, kita tidak bahas hari ini, gitu ya, biar kita bertahap belajarnya. Kita masuk ke isi kamus kompetensi. Judul itu berarti menunjukkan jenis nama yang merujuk pada kompetensi yang disasar. Singkatan itu biasanya untuk memudahkan, kayak kode gitu ya, biar kita misalkan tanya, itu muncul nggak kompetensi ACH? Oh, berarti achievement, misalkan. Oh, itu muncul nggak kompetensi AT? Oh, analytical thinking, misalkan. Itu bisa bisa konteksnya begitu ya. Terus deskripsi atau definisi kompetensi. Itu berarti definisi kalau teman-teman di nanti melakukan skripsi atau yang saat ini Anda sudah belajar apa metodologi penelitian yang biasa menyebut dengan namanya definisi operasional, itu di situ. Terus lingkup perilaku kompetensi, ini yang biasa disebut dengan namanya ASP. Kalau teman-teman pernah tahu, biasanya disebut dengan perilaku kunci di dalam kamus kompetensi. Terus indikator perilaku kompetensi, ini yang kita sebut biasanya dengan ciri-ciri biasanya. Yang disebut perilaku ini tuh ciri-cirinya apa sih gitu. Kamus kompetensi level ini tuh ciri-cirinya kayak apa, kayak gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan, ini level saya skip dulu, jadi sementara diabaikan dulu level, kita bahas pertemuan berikutnya. Nah, teman-teman akan saya kasih kompetensinya namanya kompetensi peran. Kan teman-teman kalau tidak salah kemarin saya minta nanti asesmennya adalah mengajak teman-teman yang aktif di organisasi, betul ya? Yang dimana bisa saja organisasi itu punya level, betul ya? Ada level anggota, level ketua departemen, kadif misalkan. Terus ada ketua organisasinya.
Seperti kayak BEM, HIMA, ketua BEM, ketua HIMA, kan itu ketua paling atas. Di bawahnya ada ketua departemen, di bawahnya lagi ada anggota. Nah, kompetensi peran itu bisa saja berbeda antar anggota, antar level, sorry, antar level. Itu peran. Tapi kalau inti semua harus punya. Oke. Nah, kita masuk yang kompetensi peran. Jadi kita akan fokus ke kompetensi peran. Isinya adalah kompetensi yang harus dipenuhi oleh pemegang jabatan sebagai prasyarat dalam memenuhi serangkaian tugas dan pekerjaannya sesuai dengan jabatan posisinya. Jadi tergantung posisinya. Saya mengenalkan ada tiga, yaitu AT, DM, PO. AT itu adalah analytical thinking, DM itu nanti decision making, PO itu planning organizing. Jadi nanti kalau singkatan itu nanti AT, DM, PO gitu. Oke. Nah, definisinya ini. Apa itu analytical thinking? Kemampuan untuk memahami situasi atau masalah, meliputi proses mengenali, mengidentifikasi, yang isinya identifikasi nanti bisa dalam bentuk menggali, memilah, mengaitkan, membandingkan ya. Apa yang diidentifikasi? Ya data-data atau informasi-informasi yang dinilai relevan dari berbagai sumber sampai dia bisa merumuskan simpulan masalah. Itu kemampuan yang namanya analytical thinking. Oke, jadi ini basisnya sudah pasti dalam bentuk real pekerjaan. Jadi mengenali, identifikasi data-data informasi di pekerjaannya. Mampu nggak dia? Masalahnya. Masalah pekerjaannya dia mampu nggak? Perilaku kunci atau biasa disebut dengan dimensi apa? Memahami situasi masalah di tempat kerja, mengaitkan data-data, informasi yang relevan di tempat kerjanya, dan merumuskan simpulan masalahnya. Ini definisi dan perilaku kuncinya. Level kita abaikan dulu, skip, kita nggak bahas, nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Sekarang kita masuk decision making. Decision making, kemampuan mengembangkan solusi-solusi alternatif secara sistematis berdasarkan pendekatan yang tepat gitu ya, hingga dapat mengambil keputusan secara cepat. Jadi dia mengembangkan solusi alternatif, dia buat pilihan-pilihan apa, dia putuskan dari antara pilihan itu sampai dia mengatakan, oke, ini solusi yang tak pilih dengan resiko segala yang sudah saya perhitungkan. Tak mungkin orang mengambil keputusan tapi tidak memperhitungkan. Oke ya. Nah, perilaku kuncinya ini, yang warna-warna ini sebenarnya perilaku kunci ya, teman-teman. Terus decision making kita skip untuk levelnya, sama kayak tadi. Sekarang kita masuk PO. Planning organizing itu kemampuan mengembangkan rencana secara komprehensif, realistis, efektif, dan seterusnya untuk mencapai sasaran dengan dan mengelola sumber daya. Sumber daya berarti kaitannya ya keuangan, material, teknis, manusia, waktu. Itu harus dikelola sama dia sesuai tanggung jawab sampai dia bisa menjamin implementasinya. Jadi rencana tadi nggak sekedar dibuat saja, tapi sampai diimplementasi, dijalankan. Melalui proses dia mengawasi dan mengevaluasinya sampai mendapati hasilnya. Ini perilaku kunci, selesai. Oke, ini kompetensinya. Ada pertanyaan teman-teman untuk kompetensinya? Kalau tidak, saya masuk ke penugasannya sekarang. Nah, penugasannya biar nggak Anda 2 kali kerja, sebenarnya ini nanti nyambung dengan, kalau tidak salah nih, kalau tidak salah ya, dan kalau tidak salah ingat saya, tolong diingat, dikoreksi kalau saya salah ya, Rek, atau lupa. Seingat saya, teman-teman waktu menuliskan job analisis kemarin, waktu kerja psikologi SDM, yang job analisis, kan itu ada namanya job spec. Nulis kayak pendidikan, pengalaman, ya betul ya, pelatihan, yang kompetensi kita kosongi, betul ya? Seingat saya nyuruh begitu. Kosongi aja teman-teman. Karena Anda belum bahas masalah kompetensi. Seingat saya begitu. Nah, sekarang tugasnya saat ini biar nyambung dengan psikologi SDM. Nanti disambung dengan job analisisnya gitu ya bahasanya. Saya minta teman-teman dalam proses job analisis, misalkan saya tidak akan membuat format baku, silakan Anda pakai format sendiri, tapi identifikasi kompetensi dengan 3 tadi. Isinya begini, misalkan, ini saya contoh aja ya, sudah kelihatan isinya? Anu Excel ya, saya pakai Excel ini.
Kelihatan ya? Jadi nanti gini, saya minta teman-teman tuliskan nama jabatannya apa. Tugasnya pertama kali gini, biar sama ya. Yang sudah tergabung dalam kelompok psikologi SDM, ini pemumpung psikologi SDM juga sama dengan saya kan? Yang sudah tergabung dalam psikologi SDM, silakan Anda kumpul di psikologi SDM Anda. Ya, di mata kuliah psikologi SDM, sesuai dengan mata kuliah psikologi SDM, tuliskan sekelompok itu tadi, nama jabatannya kan ada beberapa tuh. Ada yang mungkin kemarin pakai apa di kafe misalkan, di restoran misalkan, jabatannya apa saja. Silakan Anda identifikasi, tuliskan nama jabatannya apa. Misalkan nama jabatan di sini kayak kemarin kalau saya kasih contoh di punyanya SDM adalah misalkan kasir atau koki lah wis. Koki. Oke. Terus setelah itu Anda tulis tuh. Yang kita lihat adalah satu mulai dari oh sorry biar enak ya. Silakan Anda mau pakai Excel boleh, pakai Word boleh ya. Nggak ada batasan. Yaitu pertama adalah fungsi jabatan. Fungsi jabatan. Isinya kan di situ ada kalimat kata kerja, ya betul ya, kata benda sampai keterangan. Kemarin kan begitu. Silakan tuh fungsi itu, misalkan ini fungsi, saya taruh di bawah ya. Fungsinya apa, bla 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 di sini. Terus Anda kasih ini kode kompetensi, kode aja kompetensi. Misalkan tadi dari 3 kompetensi ATDMPO, kira-kira fungsi jabatan itu butuh kompetensi AT enggak? Butuh kompetensi DM enggak? Butuh kompetensi PO enggak kira-kira? Nah, tinggal ditulis saja. Misalkan, Pak, fungsi ini butuh AT, Pak, dan DM, Pak. Misal, butuh AT dan DM, Pak. Oke, tulis saja AT dan DM. Terus kasih di sini alasan pertimbangannya. Kenapa Anda memberikan itu? Berarti Anda harus menjelaskan berkaitan dengan apa ya istilahnya wujud perilakunya kan Anda harus punya gambaran dalam perilakunya dia kan misalkan AT tadi adalah kemampuan melihat atau sorry kemampuan mengenali masalah misalkan nih pekerjaannya adalah sebagai seorang analis ketika ngomong analis berarti dia berfokus bagaimana melihat masalah dalam darah itu yang disebut problem apa oh jadi dia butuh AT itu nah alasannya kenapa? Karena proses analisanya dalam pekerjaan itu mengharuskan dia mengenali semua hal bla 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 bla. Jadi dibaca dalam konteks begitu tuh. Oke? Terus kalau memang munculnya itu, kira-kira perilaku kuncinya munculnya seperti apa? Perilaku kunci berarti yang muncul apa saja? Kan tadi ada perilaku kunci tuh. Ada satu, dua, tiga tuh. Ya, perilaku kunci. Yang muncul perilaku kunci yang seperti apa? Apakah semua perilaku kunci itu muncul? Kalaupun muncul diwujudkan dalam bentuk apa? Kayak tadi, mengenali situasi masalah kerja. Oke, dalam konteks ini muncul tuh dalam fungsi kerjanya. Apa saja munculnya nanti? Saat dia nanti melihat darah, apakah darahnya nanti dicek uh, berkenaan dengan hemoglobin dan macam-macam. Modelnya begitu. Clear? Oke. Nah, yang dikaji adalah yang pertama, satu fungsi jabatan. Kedua, sama persis membuat gini tabel. Anda mau pakai PPT boleh, mau pakai apa namanya Word boleh, Excel boleh gitu. Yang kedua adalah aktivitas kerja. Kenapa? Karena kompetensi pasti melekat kepada perilaku, kan gitu ya. Nah, di job analisis yang menimbulkan perilaku itu pasti adalah fungsi jabatan. Kedua, aktivitas kerja pasti. Dan yang ketiga adalah hubungan kerja. Hubungan kerja kan juga sama ya. Ada aktivitasnya kan. Dia melakukan ini dengan orang ini, dia melakukan ini dengan ini. Wes, silakan Anda kerjakan. Ini nanti kita akan bahas masuk di pertemuan berikutnya level. Jadi level pelan-pelan. Kita fokus dulu identifikasi kompetensinya dulu. Pakai kode aja, nggak usah pakai tulisan kode. Jadi kodenya kalau analytical thinking ya AT, kalau decision making itu DM, kalau planning organizing itu PO. Yes. Ini nomor satu, ini nomor dua, ini nomor tiga. Nah, sorry, nomor tiga berarti di sini ya.
Nah, gini ini nomor 3, ini hubungan kerja. Nah, ada berapa tuh hubungan kerjanya? Baik internal maupun eksternal ya. Ini internal, ini eksternal. Hubungan kerjanya kan ada tuh. Aktivitasnya ngapain tuh hubungan internal eksternalnya. Kalau nggak ada sama sekali eksternal ya berarti cuma internal aja. Terus aktivitas kerja ada berapa tuh? Ada 5 ya silakan dituangkan ada 5. Yang fungsi jabatan ada satu ya satu. Kalau aktivitas biasanya harusnya lebih dari satu ya. Nggak mungkin satu. Kalau fungsi idealnya satu. Wes, ada pertanyaan? Ini membuat semua jabatan yang Anda kerjakan di job analisis. Jadi berdasarkan job analisis Anda. Ada pertanyaan? Tidak ada? Aman? Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, berarti kita ketemu minggu depan itu pekerjaan ini harus sudah selesai karena kalau tidak Anda nggak bisa mengerjakan level. Karena dasarnya dari level itu dari sini dulu. Oke ya? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ini saya kasih eh, absensinya untuk teman-teman. Silakan Anda absen. Silakan. Kelihatan nggak ya? Yuk. Silakan Anda absen di sini untuk yang masuk. Oke, sudah? Saya masukkan sini ya, biar tahu ya. Nah, wis. Yuk, kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap cukup pembelajaran kita. Silakan Anda lakukan proses identifikasinya. Sekali lagi, ini proses awal Anda nanti belajar CBI. Jadi kalau Anda nggak paham kompetensi, nggak paham gimana ini dimunculkan dalam perilaku di sebuah pekerjaan, ya maka endingnya Anda akan sangat sulit menggali itu menggunakan wawancara. Jadi dasarnya harus clear dulu Anda paham kompetensi itu. Oke, sip. Nanti materinya saya sharekan ke PJMK. Kalau misalkan dirasa perlu untuk ngecek lagi atau melihat lagi atau memahami lagi materi dari diskusi kita di Zoom, saya akan upload melalui YouTube ya seperti tadi, biar teman-teman siapa tahu ada yang perlu ngecek kembali ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Kalau memang tidak ada pertanyaan, silakan dilanjutkan. Kita ketemu lagi minggu depan untuk pembahasan level kompetensi dengan syarat Anda sudah menyelesaikan. Karena nanti saya akan coba acak satu atau dua kelompok untuk presentasikan identifikasi Anda, baru nanti ini jadikan nilai tugas Anda di setengah semester ke depan. Kan kita sudah tugas yang pertama kemarin sudah tuh, asesmen pengembangan. Ya, yang waktu menyusun jurnal dan macam-macam. Nah, ini tugas yang kedua di UTS ke depan sampai UAS yaitu identifikasi kompetensi level sampai nanti Anda merangkai sebuah laporan kompetensinya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri pembelajarannya. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.